Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 1 Maret 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus, bab atau pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Saudara-saudari yang terkasih, perikop Injil hari ini sebenarnya menggambarkan bagaimana para orang Farisi ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan supaya Yesus didapatkan oleh mereka menentang hukum Taurat Musa. Namun Yesus yang adalah putra Allah mempunyai pengertian yang sempurna tentang hukum Taurat itu. Dan bagaimana sampai Musa mengeluarkan ketentuan yang memperbolehkan perceraian. Musa memperbolehkan perceraian karena kekerasan hati bangsa Israel yang pada masa dulu memang menganggap wanita sebagai warga kelas rendah, bahkan seperti budak dan hampir seperti binatang. Maka Musa melindungi hak martabat wanita dari perlakuan semacam ini. Sebab seandainya wanita tersebut dimadu, tentu kondisinya lebih buruk lagi. Maka ketika Musa memperbolehkan membuat surat cerai, ini sudah merupakan kemajuan kondisi sosial yang memperhatikan martabat pihak wanita. Sebab pada saat suaminya mengusirnya, ia dapat memperoleh kebebasan. Namun Yesus mengembalikan ajaran ini kepada hakikat perkawinan seperti yang ditentukan Allah dari semula pada awal penciptaan dunia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Allah telah menentukan sejak semula bahwa kesatuan perkawinan tidak terceraikan. Pengajaran magisterium Gereja Katolik menjaga dan mempertahankan ajaran ini dalam banyak dokumen. Saudara saya terkasih, dalam hukum Musa, Ulangan 24 ayat 1 sampai dengan 4, Musa memang memperbolehkan perceraian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukainya lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dengan demikian, ikatan perkawinan dikatakan putus dan kedua pihak dapat menikah lagi. Meskipun orang-orang Yahudi setuju bahwa perceraian diizinkan, mereka tidak sepakat akan interpretasi perkataan didapatinya tidak senonoh yang dapat menjadi alasan bagi suaminya untuk menceraikannya. Kelompok Samai menyebutkan perzinahan sebagai satu-satunya alasan, sedangkan kelompok Hillel memperbolehkan alasan-alasan yang lain.
Orang-orang Farisi mengetahui hal ini dan ingin menjebak Yesus supaya Yesus membuat kontradiksi dengan ajaran hukum Taurat Musa. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengetahui maksud jahat orang-orang Farisi ini. Dia juga mengetahui bahwa Musa memperbolehkan perceraian justru untuk melindungi hak dan martabat kaum wanita. Peraturan Musa ini bukan untuk mendorong atau memberi hak istimewa kepada orang Yahudi untuk menceraikan istrinya. Perceraian pada zaman Nabi Musa diizinkan demi mentolerir suatu kesalahan karena kekerasan hati mereka. Maka perceraian tidak pernah sesuai dengan rencana awal Allah Bapa saat menciptakan laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara terkasih, rencana Tuhan untuk perkawinan manusia dinyatakan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 dan bab 2 ayat 24. Ikatan laki-laki dan perempuan itu nyata dan tetap seperti ikatan yang mempersatukan anggota keluarga. Di tengah dunia yang berpikir bahwa mengikatkan diri pada satu orang sepanjang hidup sebagai sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin, kita harus berani mengabarkan kabar gembira bahwa hal itu mungkin dan dapat terjadi. Sebab memang demikianlah yang menjadi rencana Tuhan terhadap perkawinan yang mempunyai dasar dan kekuatan di dalam Kristus. Ya Tuhan Allah, berikanlah senantiasa rahmat-Mu kepada keluarga-keluarga Kristiani untuk tetap bersatu dan bertahan dalam kehidupan keluarga yang telah Engkau persatukan. Amin.